Ini saya sudah berada di SD Negeri Wayau. SD Impres kah? SD apa? SD Impres Wayau. Oh, SD YPPK, SD swasta. Nah. Dan kita akan bincang-bincang dengan para guru yang bertugas di sini. Ikuti ya. Protokol kesehatannya juga diterapkan. Dan ini para guru. Selamat sore. Iya. Apa kabar? Iya. Nih tinggal di sini ya? Iya, dalam kelas Pak. Tidak ada rumah guru, jadi di sekat. Ada 3 kelas yang di sekat. Tinggal di sini tidak ada rumah guru. Iya, rumah guru satu. Kalau di sebelah itu apa? Kepala sekolah? Rumah kepala sekolah. Kepala sekolahnya ada? Kebetulan lagi di kota karena urus dana bos. Oh, lagi urus damos. Kita bisa bincang-bincang sedikit? Santai aja duduk di kursi situ bisa ya? Boleh. Oke, boleh. Mari. Ibu guru apa nih? Saya guru kelas 6, Pak. Guru ke-6. Kalau Bapak? Kelas 1 Pak siapa? Parudi. Ibu? Ibu Eka. Ibu Eka. Ini? Pak Guru Niko kelas 5. Kelas 5? Iya. Oh, ya. Kalau ini ada ini? Pak Guru Buce kelas 2. Pak Guru Buce kelas 2. Saya coba dengan Pak Buce dulu. Pak Buce kelas 2 ya? Iya. Berapa siswa yang ada di sini? Untuk kelas 2? Kelas 2 16. 16 orang. Iya. Asli semua anak-anak Wayau? Ya asli ada. Iya. Kelas punya kelas 2 sekarang asli. Oh, asli semua. Iya. Oke, baik. Di mana tingkat partisipasi anak-anak di kelas? Untuk anak-anak partisipasinya lumayan lah kalau untuk proses dalam pembelajaran lumayan. Oh, lumayan ya tingkatnya. Kalau untuk aktif sekali juga tidak punya di tengah-tengah rata-rata. Rata-rata ya, Iya, tapi iya. masih di atas Masih. standar itu ya, masih bisa. Berkomunikasi ada timbal balik sedikit. Apa yang menjadi kendala untuk Bapak ketika mengajar anak-anak? Paling kesulitan dalam proses pembelajaran saja, anak-anaknya mungkin masih ada yang kurang, masih belum terlalu lancar dalam proses pembelajaran. Ada calistumnya. Tapi itu wajar ya, Iya, wajar. karena masih kelas 2 pastinya kan. Mungkin kendalanya mungkin datangnya juga mungkin yang tidak setiap hari mereka datang. Oh, tingkat partisipasi aktifnya Dalam masih kehadiran kurang ya? ke sekolah saja mungkin. Masih kurang. Nah, Oke, baik. Ya, Sudah berapa lama di sini? saya dari 2016, Pak. Sampai 2016, Iya. sudah 5 tahun sekarang. ya. Iya, 2016. Bersama suami di sini? Iya, yang ini. Oh, suami yang mana? Mana Iya. suami bisa gabung-gabung ya. Kalau mengajar sama-sama suami saya pikir kendalanya tidak ada ya. Iya. Enjoy aja ya. Iya. Ibu guru apa? Saya guru kelas 6. Nah, maksudnya bidang studi umum? Umum. Umum, Iya, semuanya? SD. Iya, PGSD. Oh, kalau Bapak? sama Pak, Sama juga. Bapak juga dari tahun 2016. 2016. 16. Apa yang menjadi kendala buat Bapak dan Ibu ketika berada di Wayau? Ya, pertama awalnya itu kan kita dari Makassar langsung datang ke pedalaman di Oh, sini. asli Makassar? Iya, asli Makassar langsung datang di sini. Jadi kita belajar untuk menyesuaikan lingkungan yang ada di sini. Tidak Iya, menjadi sulit? Iya, awal-awalnya saja Pak agak-agak sulit karena kan anak-anak belum menerima dengan itu loh, dengan baik pas kita datang, tapi lama-lama kita sudah betah dan sampai sekarang masih Ibu betah. sekarang sangat betah di sini. Iya, saya masih sangat betah. Bapak juga, Pak Rudi? Apalagi betah ada ibu di samping juga tambah betah. Ya? Tinggal di kelas Iya, juga? Tinggal dalam kelas di sini kita sekat, kemudian Oh, anak-anak di-sekat-sekat untuk menjadi Iya, ruangan. Anak-anak belajar di sebelah, kita tinggal di sebelahnya. Berapa siswa ibu? Siswa Siswa-siswi. kelas 6 itu 5 orang, kebetulan besok dia ujian. Oh, 5. 5 orang saja. Yang kelas 6? Yang kelas 6 Besok ujian ya? besok ujian. Kita sudah mulai disiapkan di Siapkan ya. Bagi anak-anak sepertinya tidak ada kendala ya. Iya, untuk pelaksanaan semua di sini sudah lancar membaca. Sudah Yang lancar kelas membaca 6 ya. 5 orang. Tingkat kehadiran juga kalau tadi kelas 2 agak Iya, sedikit iya kalau kurang. kelas 6 palingan 1 on saja, selebihnya ada 4 orang itu ya. Jadi siswanya cuma 5. 5 memang saja. Oh, Karena gitu. kan setiap kelas tidak sama kan.
yang misalkan kelas 1 itu kan kita penilaian itu kalau anak-anak sudah tahu baca tulis hitung misalnya itu kan kita di pedalaman ini Pak prioritasnya itu calistung baca tulis hitung. Jadi kalau anak-anak dia sudah bisa calistung itu berarti sudah poin untuk naik kelas. Oh, naik Tapi kelas. yang mungkin belum masih ada apalagi pengajaran selebihnya itu berarti kita kasih tinggal gitu. Tapi dilihat juga dari umurnya. Umurnya. Iya. Rata-rata umur sudah lewat. Ada juga yang lewat, ada juga yang pas. Oh ya, yang penting mereka bisa dibantu untuk ya Iya. menyelesaikan pendidikan dasar ya. Iya. Kalau tidak salah 9 tahun ya, Iya. sampai SMP. Kalau Pak Rudi berapa siswanya? Saya 33. Banyak. Banyak. Iya, untuk tahun ini 23. Untuk tahun Oh, ini kelas berapa tuh? Kelas 1. Kelas 1 berarti antusias anak-anak untuk mau sekolah itu sudah mulai cukup tinggi ya. Iya. Bagaimana cara Bapak memanage itu? Kan ada yang tadi itu programnya apa baca tulis menghitung itu kalau bisa dari kelas 1 sudah bisa ya. Kita bisa tanamkan. Sudah harus ya. Harus ditanam sudah. Jangan sampai terlambat karena itu kalau sudah terlambat itu agak susah erodi ya. Kita dari kelas 1 pun tekankan sudah. Mhm. Calistung. Sudah Kita tekankan. bikin program sekolah sore. Mhm. Nanti dengan guru-guru kita bantu Mhm. satu-satu anak bagaimana dia bisa mengenal huruf, mengenal suku kata sampai bisa membaca. Sudah bisa ya. Iya, Pak. Dan Kami Bapak- tekan di kelas 1 dengan kelas 2, Pak. Oh, kelas 2. Jadi kelas 3 itu kita sudah mulai Iya, kelas memberikan 3. ilmu yang lain ya. Iya. Baik. Jadi kendala apa saja yang selama ini Bapak ada? Kendalanya iya kehadiran, Bapak, Oh, tingkat Tingkat partisipasi itu ya, kehadirannya. dalam kelas. Ini masih wajar atau memang di bawah tingkat kewajaran? Menurut Bapak, dari tahun ke tahun apa ini grafiknya naik atau turun tingkat partisipasi? Grafiknya naik. Naik ya. Naik. Jadi semakin banyak yang tidak hadir dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau Dibandingkan tahun sebelumnya masih tahun lebih ini baik tahun sebelumnya? lebih baik tahun ini, Bapak. Oh, lebih baik tahun ini. Berarti ada peningkatan kesadaran begitu kira-kira ya. Oke, baik Pak Rudi. Mudah-mudahan Pak Rudi diberi kesehatan bersama Ibu sehingga dapat terus berbuat di tanah Animha ya. Ada siapa tadi namanya? Pak Guru Niko. 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 Oh, Niko. Dari NTT? Iya. Oh, betul. Niko rata-rata dari NTT. Ah, Aduh. berapa siswanya? 16. 16 orang. Iya. Kelas berapa tadi? Kelas 5 5. ya? Iya. Itu kan 5 sedikit lagi akan menghadapi ujian di kelas 6. Apa persiapan yang Bapak lebih prioritaskan di kelas 5? Kalau untuk sekarang ya kita biasa kasih tugas antar ke rumah-rumah. Oh, antar ke rumah-rumah. Iya. Jadi istilah daring itu di kota saja. Kalau di sini kan tidak. Jaringan bagaimana? Bagus tidak? Tapi kan hilang-hilang ya. Hilang, sekarang kita baik. Mungkin semak-semaknya tambah tinggi itu jadi hilang-hilang ya. Terus paketnya agak mahal juga jadi ya. Tapi anak-anak bagus. Bagus, ada yang cuma beberapa saja sih yang ini malas. Oh, yang Ada yang beberapa. malas, Bu. Ada yang tidak pernah datang. Hmm. Mungkin 3 orang. Sudah berapa lama di Wayang? 1 tahun. Baru 1 tahun. Iya. Oh, sebelumnya di mana? Baru pertama mengajar di sini, pas lulus langsung ke sini. Oh, Tahun sudah pegawai. Belum. Baru lulus Tahun sekolah. Iya, 2019 Lulus di mana? di KPG Oh, KPG Merauke. Merauke. Iya. Oh, dengan LC Dorang? Iya. Oh, dengan LC Dorang. Baik, saya pikir sama saja kelas 1 sampai kelas 6. Tuh ada Niko sendiri, apa harapannya untuk pendidikan di Wayau ke depan? Harapan saya mungkin anak-anak bisa rajin sekolah agar bisa membaca, menulis supaya bisa bersaing dengan mungkin yang di kota Oke. atau di tempat lain. Semangat gurunya sudah ada, Iya. tinggal semangat anak-anak ya. Anak-anak. Oke, baik. Terima kasih Ade Niko. Tuhan berkati selalu. Ibu Eka, Ya, apa harapannya untuk pemerintah ke depan bagi pendidikan di Wayang? untuk pemerintah karena kebetulan kita kontrak
kita kontrak baru sampai sekarang kita status belum Jelas. ini belum jelas. Kemarin kita sudah wawancara, jadi kita datang ini tanpa status Pak. Cuma karena kebetulan kelas 6 mau ujian, jadi sudah kita naik semua dengan teman-teman. Jadi harapan dari pemerintah meskipun kita cuma kontrak, mudah-mudahan lebih diperhatikan, baik itu honor sekolah kah, honor apa ya, itu harapan kami untuk yang ini. Dan kalau nanti ada pendaftaran supaya tahun ini Iya. ada pendaftaran CPNS begitu supaya kita bisa ikhtiar di pedagang. Oke, baik. Terima kasih Bu Eka. Iya. Mudah-mudahan tetap semangat. Adik, apa harapannya juga? Karena paling harapannya untuk dapat bersaing dengan teman-teman Di kota ya? teman-teman di kota, jangan hanya di kota, mungkin teman-teman yang ada di kampung ini. Maksudnya gitu. bersaing pada, kita angkat saja yang untuk yang kan di sini ada bapak yang daeng-daeng punya anak-anak. Maksudnya dapat bersaing dengan mereka dulu agar bisa sama rata biar tidak ketinggalan. Oke. Jadi kami berusaha untuk agar mereka bisa dapat bersaing secara baik dalam baca, tulis dan hitung seperti begitu. Adik sudah pegawai? Belum Pak, saya Masih kebetulan- tenaga kontrak juga? Kebetulan sampai sekarang masih kontrak. Pak Rudi sendiri. Pak Rudi juga sama, masih kontrak. Masih kontrak Bang. Apa harapannya? Iya. ke depan? Harapan Demi perbaikan mutu pendidikan di sini kan guru juga harus paling tidak diperhatikan juga. Apa Iya. harapan Pak Guru Rudi ke depan? Kalau harapan saya Pak, mungkin pemerintah bisa memperhatikan nanti ke depannya kita punya kesejahteraan di mana oke. kita tiap hari mengajar. Makanya di situ Bapak. Oh gitu. Juga supaya lebih bersemangat lagi ya, kira-kira begitu ya. Iya. Oke, baik Pak Rudi, Bu Eka, mudah-mudahan tetap semangat. Dari yayasan sendiri gimana? Masih yayasan Iya. sangat care ya dan perhatian ya. Iya. Dan itu kalau tidak salah itu rumah guru kepala sekolah ya. Kepala sekolah lagi ke kampung, ke kota. Iya. Transportasi aman. Situasi kendaraan yang kami pakai roda 2. Kendaraan Pribadi-pribadi ya, bukan dari yayasan. bukan pribadi. Oh, dari yayasan belum ada sama kendaraan. Kita bisa lihat ini ruangan-ruangan di dalam? Boleh silakan. Iya ya, saya. Oh, aduh, saya. Boleh Pak, silakan. Oke, hari ini saya berkunjung di Wayau. Memang agak sedikit rumit ketika kita ke sini yang cuma 80 km dari kota Merauke. Namun apa yang kita lihat, transportasi jalan ini yang menjadi prioritas utama harusnya menjadi perhatian kita masih di bawah standar. Sehingga kalau tadi pertanian banyak yang belum bisa mensuplai hasil-hasil pertanian, begitupun dengan para guru. Para guru ini harus menetap di sini sepanjang dia berkarir karena dia harus melihat pendidikan itu memadai. Kemudian dia tidak bisa ke sana bolak-balik sebagaimana daerah-daerah lain karena transportasi jalan juga belum cukup memadai. Ini juga menjadi hambatan buat mereka. Kalaupun mereka turun juga, mungkin sedikit memakan waktu untuk harus kembali, begitu ya? Iya Pak. Nah, mungkin ini menjadi utama sehingga seperti yang akan kita lihat ini satu ruang belajar, ruang kelas untuk belajar ini dipergunakan untuk tempat tinggal. Iya. Aduh, luar biasa. Dan ini ada dapur, kamar. Iya. Berapa orang yang tinggal? Oh, ini untuk keluarga. Kami ini untuk keluarga. Iya. Ini dari Ibu Eka. Kebetulan. ya? Ya, silakan. Oh, luar biasa. Ini langsung tempat Tempat cuci piring. cuci piringnya. Ini dapur. Dapur, Dan tempat ini kamar. kamar. Aduh, gelap. Gelap ya. Iya. Lampu nyala jam Lampu jam setengah 6 berapa? Pak. Oh, setengah 6. Iya. Kebetulan kami punya di sekolah sini 3 ruangan kelas yang kami sudah sekat. Kalau adik berdua di mana? Ti? Saya di sebelah. Oh, di sebelah. Iya, ada lagi satu ibu guru Ya, ada Ujung di sebelah. di sebelah lagi. Oh, belum rencana nikah. tuh. Belum. Ini ruang belajar Yang belajar. dipergunakan untuk menjadi tempat tinggal sementara para guru. Iya. Yang Di dengan- depannya untuk kami belajar. yang di sini. Oh, Ya, ini untuk nanti oh, ini tetap belajar. tetap belajar. Di sini cuma kursinya kan baru ini.
Oh, iya, 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 iya. Kebetulan kelas 6 belajarnya di sini jadi cuma 5. Karena Ibu Eka ini masyarakatnya cuma 5, jadi memang masih bisa dipergunakan ya. Iya. Masih bisa dipergunakan untuk belajar mengajar, dan orientasi belajar mengajar mereka masih diprioritaskan untuk membaca, menulis, dan menghitung. Iya. Sebagaimana kita ketahui, mestinya kelas-kelas 4, 5, dan 6 itu sudah harus mengisi dengan ilmu-ilmu Bidang-bidang, ya, pembelajaran. Sejauh ini di pedalaman, dan ini rata-rata umumnya Iya. karena tingkat partisipasi siswa dan siswa itu rendah, sehingga diutamakan untuk bisa membaca, menulis, dan Dan berhitung. ini seperti yang kita lihat di papan tulis, ini ada yang mengulang. Iya, itu yang semester itu semester Kita 1. harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jelaskan pengertian reklam. Oh, luar biasa. Bidang pendidikan itu ya. Iya. Sambil belajar, ini anak pertama. Iya, nomor pertama. Ini anak pasti punya sejarah yang panjang ya. Jadi dengan Pak Rudi di ini hasil di wayang atau memang sudah dari kota? Di sini. Gak boleh jujur Bapak. Kan luar biasa. Ada ibu guru lagi. Ini ibu guru kita ya. Iya, ibu guru Kelas juga. berapa nih? Kelas 3. Kelas 3. Iya. Anda sudah berapa lama ini? Saya baru 1 tahun. Berapa tahun? Iya. Asli mana? Saya asal NTT. NTT juga. Oh, Flores. Flores, Makassar. 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 Makassar juga. Ada yang dari- Campuran. Campuran. Ya? KI dan NTT. Oh iya. Kalau di sini ada guru-guru asli berapa banyak? Cuma satu orang. 1. Honda dia. Hah? Dia Honda. Honda. Orang Iya. asli Oh, Wayang. iya. Dia Tidak. orang Badi dia. Iya. Orang Badi. Istrinya Istrinya orang sini. Iya. Jadi ini mungkin akan menjadi visual buat kita semuanya bahwa semangat di pedalaman itu adalah semangat kemanusiaan, hati nurani. Kalau tanpa hati nurani kita tidak bisa berbuat banyak, apalagi dengan melihat keterbatasan fasilitas. Sebagaimana saya sengaja mengajak untuk melihat di dalam ada ruang belajar, kemudian dijadikan sebagiannya untuk kehidupan suami istri. Jikalau ini terjadi pada saudara-saudara yang tidak melaksanakan ini dengan hati, maka saya yakin bahwa mungkin seminggu paling lama kita berada di sini. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik ini berada hingga bertahun-tahun karena sebuah harapan itu tadi. Mungkin bagi kita yang ada di kota, kita merasa ini enteng kalau kita tidak pernah melihat proses-proses semacam ini. Maka kami dengan sengaja dari Humas untuk mengangkat persoalan ini supaya kita bisa melihat bahwa proses hasil yang kita lihat anak-anak Papua yang kemudian menjadi orang-orang hebat, ada yang menjadi tentara, itu tidak terlepas dari proses belajar mengajar yang ada orang-orang pemacu semangat itu, bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, dan adik-adik ini. Ya, mungkin satu pesan yang bisa saya sampaikan di sini bahwa agar tahu persis bahwa kualitas yang terbangun itu tidak terlepas dari sebuah proses yang panjang, sebuah proses yang rumit. Kalau kita tahu bahwa proses itu rumit dan panjang, maka kita akan menghargai setiap jasa-jasa. Sebagaimana kita mengatakan bahwa ada pahlawan tanpa jasa itu bukan sebuah slogan semata, tapi inilah yang dikatakan bahwa pahlawan tanpa jasa adalah mereka-mereka yang mengukir anak-anak yang mudah-mudahan bisa menjadi sebuah harapan bangsa generasi baru. Kita jumpa lagi untuk bidang-bidang lain. Jadi terima kasih mewakili pemerintah. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak lakukan itu adalah upaya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan punya semua pendengaran yang maha. Tuhan punya maha segalanya. Kalau ini selalu dilanjutkan dalam doa, dalam ikhtiar, saya yakin bekerja 1-2 tahun, 1-2 hari, ada berkat-berkat lain. Pak Batri mau mati, Pak. Ya, memang itu dia harus sampai mati, Pak, ketumpulan. Terima kasih, Pak. Salam corona, sehat selalu, Pak. Adik tetap semangat.
Ade tetap semangat. Ibu jaga keluarga baik, dampingi bapak biar semangat. Siap. Karena ibu semangat itu juga ada di bapak. Ade kalau ada nona telepon bilang kayak gini. Kebetulan ada Nora di samping. Ada di samping. Ini berkat. Berkat lain yang ada di tangan ini. Orang tidak bisa jauh-jauh. Jika di tangan yang sama itu biasanya dia menimbulkan rasa yang luar biasa. Iya, gitu. Karena tiap malam minggu ya. Oke, terima kasih banyak ya. Kita sampai jumpa. Terima kasih sudah